Hanya gara-gara khotbahnya menyentil, bikin tersinggung, lalu Anda marah, ngambek, tidak mau ke gereja, ketemu pendeta buang muka. Anda tidak tolak kami. Anda tolak Tuhan Allah tuh. Apalagi dia bicara kebenaran dengan dasar yang jelas. Dalapan bilang begini, bagi yang mau tolak, coba-coba mengancam tolak, Anda jangan pikir Anda jago. Saya nggak ada yang jago kalau masalah kebenaran. Karena itu siapa yang menolak ini, dengar, bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Jadi wajib ya, Yesus mau datang, iman harus stabil. Yesus mau datang harus tampil beda dengan dunia. Jangan Yesus datang ada di pesta dansa. Jangan Yesus datang sibuk. Padahal jelas jadwal pelayanan, jadwal kegiatan gembala butuh tenaga. Saudara bikin acut-acut, tidak bisa. Paulus dan jangan serupa dengan dunia. Amin. Ya ada juga tafsirnya terlalu ekstrem. Jangan serupa dengan dunia. Ini ada di NTT itu ajak tidak boleh pakai lipstik dan bedak. Oh begitu. Wah itu jangan juga kali. Tidak boleh pakai bedak, tidak boleh pakai lipstik. Jadi itu penerima tamu model tukang mayat, pucat. Siapa mau datang gereja, muka kusam begitu. Kalau make up pas-pas, pakai saja. Tapi jangan juga ke pasar jam 12 siang. Saudara bless on keliling. Bertanya di ibu-ibu di pasar, ada tomat banyak di pipi itu. Tomat semua. Ibu ke pohon tomat, tanya tomat. Dia bless on untuk kita terlalu banyak. Doa. Bapa di sorga, terpujilah Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Kami mengucap syukur pagi yang diberkati ini di hari Sabat Kristen yang luar biasa. Kami ada di hadirat-Mu bersama keluarga besar EOG House of Bread Ambon. Tuhan, kami percaya ketika kami mentaati firman-Mu yang memerintahkan kami untuk ingat dan kuduskan hari Sabat. Dan hari ini semua umat-Mu di berbagai belahan bumi sedang merayakan, sedang mentaati hukum keempat itu. Tuhan, kami yakin berkat di hari Sabat mampu melebihi berkat di hari-hari lain. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan sudah mengampuni kami dalam nama Tuhan Yesus. Maka tidak ada penghambat bagi kami untuk menerima berkat, sukacita, kekuatan, pemulihan yang berasal dari Tuhan. Hamba-Mu akan bicara atas nama-Mu. Tolonglah hamba-Mu yang hina ini, urapilah dan penuhilah hamba dengan roh-Mu. Begitu pula umat-Mu, supaya tidak ada satupun di antara kami yang pulang dengan kecewa. Kami semua pulang dengan berkat, sukacita, pemulihan, pertolongan, mujizat, kekuatan, dan semua hal baik yang berasal dari Tuhan yang Tuhan mau beri bagi kami. Kami terima dan kami mau jadi berkat bagi orang lain. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, pusat pujian penyembahan kami, pusat pemberitaan kami siap menerima firman-Mu. Semua yang percaya siap terima firman Allah. Sama-sama kita berkata amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mungkin ini dipindahkan saja kan, bisa ya? Yang ini ya. Iya, supaya gerak luas. Baik, puji Tuhan. Ini air siapa ya? Saya kah? Oh bukan. Oh ini. Jangan jauh-jauh ya. Salam. Puji Tuhan, Bapak Ibu terkasih. Terima kasih buat Pak Stemi dan Ibu. Saya mengucap syukur saya
Pernah datang ke Maluku, tapi di Samlaki 2 kali, belum pernah ke kota Ambon. Pertama kali saya masuk kota Ambon karena EOG House of Bread, ya. Dalam ulang tahun EOG House of Bread lah, pertama kali Tuhan izinkan saya masuk kota Ambon. Jadi saya itu punya kerinduan besar khotbah di Ambon sejak saya bertobat tahun 99. Saya rindu sekali datang Ambon dan Papua. Tidak tahu kenapa rindu sekali datang Ambon dan Papua. Dan istri saya tahu kerinduan saya itu, begitu ya. Saya kuliah di Jakarta. Kalau Jawa sudah biasa begitu. Ya, Sumatera, Kalimantan. Tapi saya rindu datang ke Ambon. Tuhan bukalah di Sulawesi. Waktu anak saya masih kecil, saya sudah KKR di Manado, di Air Madidi, tapi Ambon kok belum. Tibalah di tahun 2022 inilah, ya, bulan April, kisaran bulan April, ulang tahun EOG atau GSJA House of Bread Ambon, maka saya hadir di sini. Dan dari EOG inilah kemudian saya bermitra dengan gereja-gereja lain, ya. Dan itu pun saya melihat kerendahan hati dari keluarga besar House of Bread yang mengundang saya, tetapi kemudian membuka link bagi teman-teman pendeta lain, termasuk gereja GBI Folk dan lain sebagainya. Dan puji Tuhan, kemitraan itu berjalan sampai hari ini. Kali ini memang saya hadir karena programnya GBI Folk. Jadi di situ saya lihat, wah, luar biasa relasi yang menarik sesama hamba Tuhan untuk menjadi berkat bagi kota kita ini. Amin. Api Injil mulai dari Maluku sampai ada lagunya, dan kita terus berharap bahwa melalui kehadiran hamba-hamba Tuhan, termaksud saya, biar api itu terus menyala, api itu terus berkobar-kobar. Karena hal yang sama yang Paulus ingatkan kepada jemaat di Tesalonika, jangan sampai rohmu padam. Ayat itu berkaitan dengan penginjilan, saudara-saudara. Bukan hanya sekedar menyanyi, melompat semangat di gereja, bukan. Harus mantap di dalam, mantap keluar. Itu gereja yang hidup. Ya, kalau hanya terima dan asik di dalam, tidak berdampak di luar, nanti nasib kita seperti laut mati di Israel. Laut mati di Israel itu tidak ada kehidupan karena hanya terima, tidak pernah memberi. Almarhum pendeta Billy Graham mengatakan, kita diciptakan dengan 2 tangan, 1 tangan terima, 1 tangan sorong. Ya, loving God, loving people, right? Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dan hari ini saya mengajak Bapak Ibu jemaat terkasih membuka firman Allah bersama-sama dalam Wahyu pasal 22 ayat 7. Wahyu 22 ayat 7. Ini sound sistemnya enak, spesial, jangan teriak-teriak ya. Nah, waduh, ini hantam dari beberapa bulan Desember nih. Dari 1 Desember KKR Natal terus sampai hari ini, ya. Wahyu 22 ayat 7, 1, 2, 3. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Temanya adalah aku datang segera. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau kita ikut kalender gereja dunia ya, maka minggu ini sebenarnya adalah minggu Adventus yang keempat. Di kalangan karismatik tidak terbiasa dengan ini, tetapi sebenarnya baik juga kalau kita belajar seputaran kalender gereja ya. Adventus itu bicara tentang 2 kedatangan, karena Adventus atau Advent itu artinya kedatangan. Dan kalau dalam konteks gereja diprediksi Adventus mulai dirayakan dalam gereja mulai abad keempat. Dimulai dari gereja
Roma Katolik, dan terus sampai gereja Protestan. Dan sampai hari ini gereja-gereja Tuhan masih merayakan yang namanya Minggu-Minggu Advent. Jadi itu bicara dua kedatangan, first coming and second coming. Kedatangan pertama dan kedatangan kedua. Kalau kedatangan pertama itu 4 hari Minggu sebelum 25 Desember. Kalau kita hitung di tahun ini 4 hari Minggu sebelum 25 Desember, dimulai dari 27 November itu Advent pertama, 4 Desember Advent kedua, lalu 11 Desember Advent ketiga, hari ini 18 Desember Advent keempat, lalu minggu depan 25 Desember itu sudah hari Natal Kristus. Ya, nah, ini sekedar informasi saja supaya gereja tahu atau sudah pernah tahu, tapi ingat ini sejarah. Ya, Tuhan Yesus tidak pernah atur itu, tapi oleh pimpinan Roh Kudus, bapak-bapak gereja mengelolanya, mengaturnya demi keteraturan. Di gereja harus ada keteraturan. Kalau pemerintah dunia saja punya tata tertib keteraturan, apalagi pemerintah surgawi, itu jauh lebih harus disiplin, kekasih Allah. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, menarik bahwa yang dilakukan gereja untuk menyambut hari Natal ternyata ada lompatan lebih jauh, ada goal yang lebih jauh yang mau disiapkan oleh gereja, yaitu bukan sekedar 4 hari Minggu menyambut 25 Desember, tetapi bicara tentang Adventus, tentang kedatangan Tuhan. Itu bicara tentang bagaimana kita menyambut Yesus yang akan datang, pasti datang entah kapan, sebagai raja di atas segala raja, yang menghakimi dunia ini. Saudara-saudara, orang hidup, orang mati akan dihakiminya. Nah, ini menarik Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Dan nats yang kita baca adalah seputaran kedatangan kedua. Di bagian lain, dalam Matius 24 ayat 36, Tuhan Yesus bilang tentang hari dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat tidak tahu, anak tidak tahu, hanya Bapa sendiri yang tahu. Itu tentang kedatangan kedua. Tetapi begini saudara-saudara, memang dalam skenario Tuhan sebagai sang sutradara agung, Allah itu sudah punya penetapan, baik kedatangan pertama maupun kedatangan kedua. Sudah ditetapkan, hanya saja disembunyikan. Karena ternyata ada kehendak Allah yang dinyatakan, tapi ada yang tersembunyi. Mari saya tunjukkan Ulangan 29 ayat 29. Ayat itu berbunyi demikian. Ulangan 29 ayat 29. Saudara perhatikan di layar, saya baca. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi siapa? Bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan anak-anak kita sampai selama-lamanya dan seterusnya. Jadi ada dua macam kehendak Allah menurut ayat ini. Ada kehendak Allah yang tersembunyi dan kehendak Allah yang dinyatakan. Kalau yang tersembunyi urusan siapa? Tuhan. Kita mati kapan? Itu urusan dia. Kiamat kapan? Urusan dia. Nangkap Bapak Ibu? Ya. Itu tersembunyi namanya. Kita nikah dengan siapa terserah dia. Bagi yang belum nikah, waktu Anda nikah tuh Tuhan bukakan yang tersembunyi itu. Ya, nanti Anda anak berapa, perempuan berapa, laki-laki berapa. Itu tersembunyi yang nanti dibukakan. Tapi ada hal-hal yang dinyatakan. Nah, berkaitan dengan kedatangan Tuhan yang pertama, kedatangan Tuhan yang kedua. Yang pertama tuh awalnya disembunyikan, lalu dibukakan. Sejak kapan informasi kedatangan pertama yang Natal itu loh, 2000-an tahun yang lalu, yang terjadi di catatan Lukas 2 ayat 8 sampai 14, itu kedatangan pertama sebagai bayi. First coming. Nah, saudara-saudara, memang kalau saya khotbah mesti makan kenyang, perhatian bagus. Karena ini selain hal-hal moral, hal-hal praktis, ada pengetahuan-pengetahuan. Karena Alkitab bilang tambahkan pada imanmu pengetahuan. Ya, kasih Tuhan itu penting. Bapak Ibu tahu, yang membedakan kita dengan masjid itu doktrin, bukan moral. Kalau Anda bilang jangan berzina, Ustadz omong hal yang sama. Serius.
Anda bilang jangan pencuri, Ustadz mana suruh pencuri? Tidak ada. Anda bilang jangan apa lagi? Jangan bersaksi dusta, mereka juga bilang jangan. Tapi ketika Anda bilang Yesus Tuhan, di situ beda. Anda bicara Tritunggal, langsung beda. Kalau masih moral sama, tapi bicara doktrin itu beda. Makanya saya kadang-kadang lihat ada gereja yang kurang bicara doktrin dari mimbar, itu bahaya loh. Moral tuh kurang menyesatkan orang. Yang paling parah tuh kalau doktrinnya abal-abal. Oh, itu paling cepat bengkok. Oleh karena itu banyak kita punya orang Kristen tuh saksi Yehova datang langsung ikut karena doktrin lemah. Maka dari itu saya di gereja Tuhan tempat saya melayani, keseimbangan itu saya jaga. Doktrinal, praktikal. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jadi sejak Adam dan Hawa jatuh, berita tentang kedatangan Yesus yang pertama sudah diberikan di Kejadian 3 ayat 15. Itu namanya proto-evangelium, Injil pertama. Ya, bahwa keturunan perempuan akan menginjak keturunan setan yang diwakilkan oleh ular pada waktu itu. Dan satu-satunya keturunan perempuan hanya Yesus. Karena hanya Yesus yang dilahirkan dari unsur perempuan tanpa sentuhan laki-laki. Dan janji itu tergenapi tepat pada waktunya. Dari Adam sampai Yesus lahir kurang lebih 4.000 tahun. Makanya Galatia 4 ayat 4 bilang begini. Galatia 4 ayat 4 ya. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Bapak Ibu garis bawahi, tetapi setelah genap waktunya. Jadi ada waktu yang Tuhan tentukan. Di kedatangan pertama langsung Tuhan pakai Ibu Maria melahirkan Yesus. Nah, di kedatangan kedua pun demikian Bapak Ibu. Sudah ada waktu yang ditetapkan, hanya disembunyikan. Kita tidak tahu dibukakannya kapan. Tetapi menurut firman Allah tidak lama lagi. Tidak lama lagi. Saya tidak berani ngomong tanggal kapan, tapi tidak lama lagi. Makanya di dalam Ibrani 10 ayat 37, saya baca bagi Bapak Ibu ya. Ibrani 10 ayat 37 firman Allah berkata demikian. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Ini kapan dia katakan ini? Gereja abad pertama, Kristen abad pertama. Tuhan pakai penulis Ibrani kasih tahu kita semua sampai zaman ini. Zaman itu saja dia bilang sedikit lagi. Memang waktu Tuhan beda dengan waktu kita. Tapi kalau bilang sedikit lagi, penekanannya tidak main-main itu Bapak Ibu. Makanya kekasih-kekasih Tuhan, Nats pembuka yang kita baca bilang, Yesus bilang, aku datang segera. Itu Wahyu 22 ayat 7. Dia ulang lagi di ayat 12, aku datang segera. Dia ulang lagi di ayat 20, aku datang segera. Di kalangan Rabi Yahudi, kalau ngomong apa-apa 3 kali, itu serius. Tanya apa-apa 3 kali, itu serius. Bikin pernyataan apa-apa 3 kali, itu serius. Makanya Petrus jatuh, dia tanya 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Artinya itu hal yang serius. Melayani Tuhan harus cinta Tuhan. Kalau tidak cinta Tuhan, tersinggung sedikit kabur. Kalau cinta Tuhan parang di leher pun dia bilang sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi pasti terjadi. Ada orang datang kepada saya lalu membahas topik kedatangan Tuhan itu. Yesus bilang Yesus tidak tahu menurut Matius 24 ayat 36. Ya, bisa tunjukkan ayatnya. Ini ayat yang saya singgung tadi, di mana Tuhan Yesus bilang tentang hari dan saat itu tidak seorang pun tahu, malaikat tidak tahu, anak tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Artinya Tuhan Yesus bilang saya juga tidak tahu. Lalu kelompok saksi Yehova bilang begini, berarti Yesus bukan Allah dong. Allah tuh salah satu sifatnya maha tahu. Masa dia tidak tahu dia datang kapan? Saudara, Yesus bicarain dalam konteksnya sebagai manusia. Dia Allah dan manusia.
Tapi ketika dia sudah naik ke surga, di Wahyu 12 Wahyu 22 yang kita baca ini, dia bilang, aku datang segera, aku datang segera. Itu menuturkan dia tahu dia datang kapan. Hanya tetap disembunyikan. Kita tidak tahu, Tuhan Yesus pasti tahu. Amin. Amin, kekasih Allah. Nah, saudara-saudara, tanggalnya disembunyikan, tapi tanda-tandanya dibukakan. Saudara harus ingat ini. Kesesatan di mana-mana, betul? Penganiayaan gereja di mana-mana, dan yang paling parah sekarang apa? Kebejatan moral gila-gilaan di mana-mana. Badan Kesehatan Dunia WHO telah mengharuskan LGBT dilegalkan di seluruh dunia. Putin, presiden Rusia yang kita anggap kayak jahat apa, justru dia yang paling menentang. Putin bilang, bisa ya kalian tidak ingat Alkitab lagi, kalian rela ya pasang kurikulum LGBT. Banyak Indonesia tidak hati masuk, Pak. Sudah kampanye di mana-mana di Indonesia. Dan bisa jadi pendeta-pendeta kayak saya paling gampang dipenjara. Dan saya akan lawan terus. Mereka ngotot bicara HAM, tidak bicara hak asasi Allah. Lu bicara hak asasi manusia, siapa sih manusia? Ciptaan, siapa Allah? Pencipta. Sekarang orang lebih menonjolkan manusianya. Ini kan HAM. Saya sudah sering sampaikan ini dalam KKR, dan hari-hari ini kalau dapat kesempatan saya hantam terus. Yang saya sedih, ya khusus Indonesia loh ya, bahkan dunia. Islam begitu menolak, Kristen begitu welcome. Untung Indonesia ini mayoritas Islam, saya bilang. Kalau bukan habis kita. Kita udah kayak Eropa, Australia, di mana-mana LGBT kampanye legalitas dan mereka legal. Saudara, ini tanda apa sih? Ini tanda Tuhan mau kembali. Amin. Makanya kita bilang kedatanganku, ingat cerita Sodom dan Gomora, ingat zaman Nuh, kata Tuhan. Apa yang terjadi di Sodom? Sejenis paling banyak. Jeruk nipis makan lemon nipis. Itu kan yang terjadi di Sodom. Orang NTT bilang daun kelor itu marungga. Kalau di sini bilang apa? Kelor. Oh, kelor. Berarti kelor makan marungga dong. Kelor makan marungga. Itu yang terjadi, kekasih-kekasih Tuhan. Makanya Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tanggal disembunyikan, tanda-tanda kelihatan sekali. Perang sana sini, kebejatan moral sana sini, aborsi legal. Saya nonton, ada seorang kirim kasih saya video, Joel Osteen sedang khotbah di gerejanya di Amerika ini. Itu gereja yang raksasa. Saudara tahu, sementara khotbah, nona dua di depan, satu syuting. Karena dia siap berdiri di muka gereja, buka baju, pakai pakaian dalam saja. Baru berteriak, ini tubuh saya, suka-suka saya. Lagi-lagi HAM. Dan ingat, baik dosa, baik kebaikan, sifatnya sama, menular. Ulang. Baik dosa, baik kejahatan, sifatnya sama, menular. Makanya kenapa Yesus bilang, kamu itu garam. Garam itu artinya mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Kalau Anda bukan garam, Anda akan dipengaruhi. Tapi kalau Anda garam, Anda beri dampak. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, fenomenanya jelas, ya. Makanya kalau kita buat itu, kita buka salah satu fenomena seputaran kebejatan moral, misalnya ya, di dalam 2 Timotius 3 itu, mulai ayat pertama, saya baca buat Anda di sini. Tuhan pakai Paulus menubuatkan ini. Paulus berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ini bukan sukar minyak tanah atau BBM, bukan. Yang disoroti di sini salah satu yang saya persoalkan, moralnya semakin rusak. 2, perhatikan, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Itu yang bicara HAM. Tidak peduli hak Allah, tidak peduli firman Allah. Pokoknya saya. Beta. Tuhan Allah geser. Beta nomor 1. Beta dan apa yang nomor 1? Lanjut. Dan menjadi hamba uang. Beta dan uang. Itu tandanya. Jadi kalau saudara lihat fenomena ini, nah itu tanda-tanda tuh.
Demi uang, demi diri, orang tidak pandang lagi kerabat. Hanya masalah tanah sepotong, orang bisa baku potong mati. Padahal satu darah, kakak adek, cuma warisan gitu doang. Saya punya rumah tua tanah kecil. Saudara saya bilang, itu nanti mau kasih dia. Ini bilang, ambil. Beta punya ala kaya, slow. Ambil, serius Pak. Beta saya ada urusan begitu-begitu. Saya mau. Tanah saya beli hampir 2.000. Itu juga kata orang, itu ukuran sudah diambil orang juga. Saya bilang, yang penting bukan saya ambil. Karena saya baca Alkitab, 1 jengkal tanah saja bermasalah, itu mati. Kita dari tanah. Saudara saya lihat cantik, tampan, oriflame begini, tanah. Cabu alis, lipstick, tanah. Saudara yang pakai lipstick mahal, lipstick murah, bahkan ada yang pakai krayon sekalipun. Kan ada ibu-ibu yang sementok sudah anak pun krayon. Warna apa? Hijau jadi deh. Iya kan? Tanah. Makanya kalau saya lihat tanah-tanah sombong, saya lihat ini hanya masalah waktu kembali. Betul kan? Lalu kenapa ngotot dengan hidup jadi batu sandungan, hidup memberi kesaksian buruk? Hanya gara-gara model kayak begini nih. Cinta diri, cinta uang, membual, menyombongkan diri, ya, jadi pemfitnah. Mereka akan berhontak terhadap orang tua. Buat anak-anak muda di Ambon harus dengar ini, ya. Kamu itu dengar. Orang tua yang banting tulang, pares keringat, putar otak demi kamu. Otak tuh geser sedikit gila. Mama tua putar. Artinya itu bisa ngeri gara-gara Anda. Otak tuh geser sedikit. 7 lewat 2 menit aja berat itu. Tapi mama bilang apa? Mama putar otak. Bayangkan mama punya otak tak putar begitu. Mama gila-gilaan demi kita, ya. Mama cinta kita, cinta luar biasa. Papa cinta kita. Lu baru ketemu laki-laki gara-gara lu merantau. Baru ketemu 3-4 bulan hanya karena dia tanya, sumakan. Ya ampun. Dia lebih cinta yang bilang sumakan daripada yang kasih makan dia dari kecil-kecil. Kalau hanya tanya sumakan itu mas standar. Tapi ya nona-nona tuh ya kelemahannya nih. Sumakan. Nona juga bodoh. Bangga banget sama orang tanya sumakan. Dulu beta main Tuhan ini tidak tanya sumakan, dia bawa makan. Serius. Datang-datang ikan bakar. Saya baru pernah pacaran dia orang bawa ke saya ikan bakar. Saya punya istri nih. Aduh, ini perempuan hebat deh. Serius, kalian dulu tanya. Serius, mama itu ini bukan tanya sumakan, bawa ikan bakar. Saya ini kan orang miskin ya. Istri saya lihat tuh, saya tuh rumah kayaknya saya punya kamar tidak ada pintu, Bapak Ibu. Tidak ada pintu. Saya pikir mungkin kan anak laki-laki semua aja Bapak bilang, siapa mau intip kau kan begitu. Kain mau terbang sampai ke bendera Argentina pun tidak. Jadi itu datang tuh minggu berikut pintu datang. Serius, makanya beta pikir ini orang tidak mungkin sengaja-sengaja dengan saya. Iya, tuh kalau dia perempuan matre, masa cari laki-laki model kayak saya, modal nyawa. Saya modal bukan deposito, nyawa yang Allah beri itu dasar kekuatan saya. Beta ini modal nyawa. Kalau ibu gembala sini dapat Pak Stevi masih ada modal lah kan? Beta nyawa benar-benar. Sebegitu coba nyawa ganda baik, cuma 1. Tiba-tiba itu tanya, apalah yang tidak ada? Saya bilang, aduh tidak enak ini. Aduh, tapi karena sudah rasa cinta, beta kasih tahu, lamaris yang ada. Lama itu bercinta, tahu soal banyak-banyak. Iya toh?
Awal ikan bakar, kedua pintu kamar. Bayangkan. Ketiga lamari. Jas pertama saya yang dijahit dan bagus, beliau yang jahit. Begitu. Jadi kalau sampai beta bikin dia tuh, serius itu saya tidak tahu saya punya otak tuh taruh di apa. Benar Bapak Ibu. Beta bukan sok romantis di sini, enggak. Beta takut Tuhan. Amin. Istri saya ini tahu saya punya otak, saya punya masalah apa. Kalau tidak sesuai firman, nah itu saya marah. Kalau yang lain-lain saya tidak urusan. Kalau materi-materi sekunder, saya tidak akan berkelahi dengan istri saya. Istri saya beli mobil kasih tabrak orang masuk sapu tuh. Selalu nabrak. Bapak, mama tabrak orang, mama aman. Itu orang aman, sudah gampang. Saya tidak akan berkelahi hanya gara-gara mobil baru 0 kilo. Beli cash lagi. Mantua langsung road race orang. Ini Valentino Rossi pun tantakanmu. Iya kan? Saya bilang, beta semua itu, beta tahu diri, beta saya nggak ada apa-apa dari nol, beliau setia hanya gara-gara mobil harga. No. Beta saya nggak akan bakal layak hanya masalah makan, minum. Aduh, tidak ada urus. Kan ada laki yang begitu, beta sudah capek tengah mati di sini. Rame, tahan diri sedikit ya. Tapi ya memang ini istri saya juga inisiatifnya luar biasa. Segala sesuatu yang saya tidak pikirkan tuh tiba-tiba siap. Saya bilang, puji Tuhan, mama siap. Mama tua balas, pikir nikah deh orang bodoh nah. Itu bahasa Kupang. Nah, kekasih Allah. Ya, jadi kalau Anda ketemu orang ya, anak-anak ya, yang baru-baru, jangan gara-gara dia kalau lebih cinta dia lupa suara orang tuamu. Ya, apalagi hanya modal nyawa. Naik angkot lu yang bayar. Makan bakso lu bayar. Aqua lu bayar. Celana dicakar bongkar lu bayar. Dia suka yang celana model baru tapi cakar bongkar. Di sini bilang cakar bongkar ya. CB ya. Saya sudah bilang kau buat laki-laki. Lu kalau dapat perempuan bodoh oke, tapi perempuan hebat dia catat semua tuh. Dia catat. Lu putus berjalan yang perempuan lain lewat dari di pemuka pakai di celana yang dia bilang dicakar bongkar. Lu cari hal, dia baterai, kasih kembali celana. Enak saja pakai saya pun celana baru kau jalan yang perempuan lain naik motor polo, pawe Argentina, enak saja kau. Bapak Ibu jemaat terkasih, ini data-data tidak mempedulikan agama, tidak tahu gereja, tidak tahu ibadah, tidak tahu pelayanan, tanda-tanda. Maka diberkatilah Bapak Ibu yang bukan sekedar ibadah hari Minggu, tapi Anda selalu punya inisiatif. Tanya pendetamu, tanya gembalamu, kegiatan apa, mau kemana, apa yang kurang, kami mau melayani, bagaimana, kami di posisi mana. Itu tanda orang yang tidak ada dalam nubuatan ini. Tapi kalau orang yang acuh tak acuh, apatis, ibadah tunggu hari Minggu, aduh. Di gereja Tuhan tempat saya menggembalakan, saya mendidik jemaatnya Tuhan setiap hari ibadah. Saudara-saudara, Senin doa pagi, Selasa kaum pria, tengah minggu KKR, tengah minggu Kamis doa puasa, Jumat kaum muda, Sabtu kaum wanita, Minggu ibadah 3 kali. Ulang lagi. Saya sudah tidak ada waktu lagi, ini penyaringan benar-benar. Dan saudara bisa baca dan seterusnya. Dan berdoalah, periksalah diri kita masing-masing supaya kita tidak menggenapi nubuatan Paulus ini, atau kita tidak ada dalam daftar karakter-karakter bejat yang terjadi di zaman akhir menuju akhir zaman. Oleh karena itu Bapak Ibu terkasih, sekali lagi berkaitan dengan kedatangan Tuhan, ya, berkaitan dengan kedatangan Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, bahwa disembunyikan, tapi tanda-tandanya disampaikan. Tetapi juga karena tanda-tandanya disampaikan, maka solusi-solusinya juga diberikan bagi kita. Nah, berkaitan dengan itu yang mau saya seberangkan bagi jemaat terkasih pagi ini. Apa yang harus kita lakukan kalau keadaan sudah seperti ini, Bapak Ibu?
Tuhan akan segera datang, dunia semakin jahat. Apa yang dituntut dari zaman seperti ini bagi saya dan Bapak Ibu jemaat Kristen di mana-mana tempat, di gereja ini maupun yang sedang nanti menyaksikan video ini, hal yang pertama, Bapak Ibu, hal yang pertama, Tuhan mau pada waktu Tuhan kembali, Tuhan mendapati iman kita stabil. Amin. Ulang, pada waktu Tuhan kembali, Tuhan mendapati iman kita stabil. Tuhan tidak akan tanya waktu kembali lulus S berapa, S1, S2, lulusan dari mana. Itu tidak ditanyai. Itu bukan yang paling prioritas. Amin. Tuhan tidak tanya tanah berapa hektar. Tuhan tidak tanya mobil harga berapa, cash baru atau second. Tuhan tidak tanya. Tuhan datang, Tuhan tanya, adakah iman di bumi? Makanya Paulus bilang, pikirkan perkara-perkara di atas, bukan di dunia. Jangan kerasan di bumi. Di bumi ini sementara. Ya. Tabunglah harta di sorga. Amin. Amin, Bapak Ibu. Yesus datang, dia tanya itu, adakah ku dapati iman di bumi? Lukas pasal 18 ayat 8. Saya baca buat Bapak Ibu dasar pendukung dari poin ini. Firman Allah berkata, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, garis bawahi, jika anak manusia itu datang, dia bilang apa? Adakah ia mendapati iman di bumi? Karena kesesatan, kebejatan moral, penganiayaan, dan fenomena-fenomena di mana orang semakin cemar, orang semakin jahat, orang semakin kotor. Tantangan, tekanan, kiri kanan, muka belakang bagi gereja semakin mengerikan. Kemungkinan besar iman orang menurun. Kemungkinan besar api orang padam. Makanya Yesus tanya, kalau saya kembali fenomena tambah jahat begini, iman masih ada? Masih ada, masih ada, masih ada. Orang bisa beriman itu dikaruniakan, tapi untuk menjaga iman bertumbuh, Alkitab berkata iman bertumbuh dari pendengaran firman Tuhan, firman Kristus. Makanya kenapa dalam khotbah-khotbah saya pendeta lucu, saya bisa bikin cair suasana, tapi goal saya firman harus disampaikan. Karena iman tidak bertumbuh dari cerita lucu, itu hanya supaya saudara jangan ngantok. Muka-muka sudah mencurigakan semua. Itu bukan tujuan. Jadi celakalah Anda yang pergi gereja cari pendeta lucu. Lebih baik nonton Sule. Iyo. Saya ditegur banyak pendeta senior karena khotbah terlalu lucu, termasuk Pak Kit Sorbo. Ya, Pak Kit pergi khotbah di gereja tempat saya di GCI Amazing Grace. Pak Kit saya dengar Bapak Gembala di sini sangat lucu. Betul, wah ini pesan sponsor. Ini pasti tua-tua yang lain suka tahu. Saya begini, haleluya. Tapi benar nasihat orang tua ini. Iya tuh, karena saya pernah khotbah, saking lucunya. Ibu datang ke gereja, bapak tidak. Pulang bapak tanya, khotbah apa tadi? Ibu bilang apa? Ibu sentau loh, pokoknya kita ketawa sampai mau mati. Ya Allah. Ibu bisa sentau, bayangkan sentau, karena di otak ibu masuk gereja itu, dan memang saya juga berdosa karena tahu melatok ini lucu gitu loh. Jadi dia tidak dengar, telinga untuk ayat tuh dia tutup, telinga untuk humor dia buka. Jangan ada ibu-ibu begitu di Ambon. Sebelum laki banting masuk dalam meja. Amin. Oke lah, kita paket lengkap lah. Allah juga punya selera humor kok. Tuhan Allah pernah ketawa, Tuhan Allah bergembira. Makanya ada Alkitab bersuka cita. Artinya harus ada, hati gembira adalah obat. Tetapi sekali lagi, pada waktu Yesus datang, dia tidak tanya khotbah lucu. Tidak. Dia tanya, adakah imanku dapati di bumi? Makanya iman itu belajar baik-baik supaya iman tumbuh. Pendeta John Ado pernah ajar kami, iman bertumbuh karena 3 hal. Bukan cuma firman. Firman sudah pasti, Roh Kudus, dan yang ketiga, keadaan sekitar. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesama. Sudah dengar firman, iman bertumbuh.
pulang nanti ini saya tidak pendeta bikin bodoh orang. Bisa jadi pulang khotbah ini dapat masalah. Dan tidak ada khotbah yang tidak relevan, Bapak Ibu. Tidak ada pemberitaan firman Allah yang tidak nyambung. Mungkin saudara datang mengatakan, oh kok tidak nyambung ya, saya sedang ada masalah ini. Dengar pasti ini sudah pengumuman, Pak Melatok mau datang, kita sudah capek-capek datang. Kayaknya tidak nyambung tuh dengan masalah saya. Tidak nyambung tuh dengan masalah rumah tanggaku, ekonomiku, pekerjaanku. Saudara, tidak nyambung kapan? Hari ini. 2 minggu lagi nyambung. Jadi jangan pernah pilih topik. Semua topik akan nyambung. Saya contohkan ya, begini maksud saya. Murid-murid lagi ada dalam zona nyaman nih, murid-murid nih. Kemana-mana mujizat. Di tengah-tengah zona nyaman, lagi viral-viralnya, lagi menyedot simpati massa yang begitu besar, sehingga murid-murid yang adalah ring satunya Kristus kecipratan pengaruh, kecipratan popularitas. Siapa sih tidak kenal Thomas waktu itu? Siapa sih tidak kenal Petrus? Makanya waktu di rumah Kayafas, Petrus menyangkal itu dimulai dengan apa? Kamu sama-sama dengan dia kan? Artinya terkenal. Lagi terkenal mujizat lagi banyak. Yesus bisa khotbah begini, nanti kamu ditangkap. Tidak nyambung kan? Loh, kita lagi zona nyaman, kenapa ngomong tangkap sih Tuhan? Nanti kamu diadili. Nanti kamu akan dibawa ke pengadilan karena namaku. Nanti kamu dianiaya karena namaku. Waktu itu belum nyambung. Yesus naik ke surga, nggak lama langsung nyambung, ditangkap, disiksa. Jadi kalau pendeta khotbah, jangan bilang tidak nyambung. 1 minggu lagi nyambung. Jadi dilarang tidur di gereja tuh. Serius, aduh tidak boleh itu. Takutnya nanti waktu firman tergenap, bilang, kenapa ini semua? Woi, minggu besok omong. Kau saja yang tidur. Makanya lu kaget, kok nyambung? Kok kena? Makanya pendeta bernubuat dari sini dengar. Isi nubuat itu salah satunya khotbah. Amin Bapak Ibu. Tidak ada Kristen jalan mulus-mulus, tapi kita dikuatkan. Amin. Penderitaan sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang Allah siapkan bagi kita. Makanya kalau lagi di zona nyaman, isi banyak-banyak dirimu dengan firman, supaya pas ketemu zona tidak nyaman, kekuatanmu full. Itu. Jangan tunggu air naik di batang leher, haleluya, haleluya. Beta malaikat yang ramas tuh satu-satu. Sudah air ini haleluya. Makanya kenapa saya bikin ibadah banyak. Saya sudah ajar jemaat Tuhan, isi dari sekarang. Tuhan tidak pernah janji bahwa tidak ada gelombang, itu tidak pernah kan. Tidak ada hujan, tidak. Dia hanya janji kalau dengan dia gelombang besar pun sampai di pelabuhan sebelah. Itu yang dia janji. Tapi gelombang dengan tetap ada, bahkan besar. Amin Bapak Ibu. Ini karena Belius bilang lostrom, jadi dengar baik-baik. Saya lostrom betul ini. Benar, dia betul lostrom. Yes. Hal yang pertama, pertahankan iman di bumi. Amin. Kalau hanya masalah-masalah sedikit saja Anda sudah lari, tidak setia lagi doa puasa, tidak setia lagi ini, alasan tidak ada waktu. Pak Jokowi lebih sibuk dari kita, tapi dia masih ada waktu sholat menurut agamanya. Anda tidak sesibuk RI 1, jangan omong kosong. Anda sesibuk Pak Jokowi, tidak jadi omong kosong. Kalau dia tidak, aduh tidak ada waktu. Bagian sudah mau mati baru Tuhan, tidak ada waktu juga. Kau saya panggil pelayanan doa puasa ini itu, doa puasa jangan tunggu event besar. Orang tunggu event besar baru doa puasa, ya ampun. Saya karismatik tulen, saya GSJ asli, doa puasa penting. Amin, kekasih Allah. Jadi kekasih Tuhan, saudara semua yang di Hope khususnya ya, saudara kalau punya kesetiaan, loyalitas, ini hari beta datang, suatu saat beta datang gereja tetap bongkar besar. Amin. Saudara percaya? Amin.
Jadi pertahankan iman, karena banyak orang tergoncang. Kalau yang masalah sepele saja Anda goncang, apalagi antikris datang, pasti lebih goncang. Lihat tuh apa yang tercatat. Ya kalau antikris datang, semua perdagangan dunia dia yang atur. Alfamart, Midi apa? Alfa Midi bukan perempuan Medi, supaya saudara tahu. Atau apa-apa mar semua nanti Alkitab dan dunia semua, entah bagaimana sadar tidak sadar antikris kuasai. Mall semua. Tak usah omong bilang antikris. Ya, wacana tentang adanya krisis pangan 2023 aja itu tidak boleh main-main. Saya khotbah di mana-mana, pemerintah kabupaten pasti bilang, tolong menanam tumbuhan makanan yang bisa dipanen cepat. Takut kalau itu beberapa negara sudah tumbang. Kita tidak tahu apakah menular ke Indonesia atau tidak. Tapi kalau Allah izinkan menular, tetap Tuhan tanya, adakah iman masih kuat? Atau menyangkal iman? Wahyu pasal 13 mulai ayat 15 lah. Firman Allah bilang begini, saya baca per jemaat semua ya. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Tidak main-main. Jadi kalau tidak sembah antikris dan alat-alatnya, selesai. Ancaman jelas. Ini pasti tergenapi. Sekali lagi, tidak ada firman yang tidak tergenapi. Bahkan mungkin sekarang sudah mulai, programnya sudah mulai jalan dari setan. Hati-hati. 16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ya, ini yang biasa disebut 666. Banyak penafsir menafsir seperti itu. 17. Dan tidak seorang pun, nah ini yang saya bilang perdagangan dunia dikuasai. Dan tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Pemilik tokonya, pembelinya juga sama. Entah di tangan bagian mana. Cek dulu itu chip ada, triplenya ada atau tidak. Tanda antikris ada. Mau bawa uang 1 karung pun tanda tidak ada. Orang tidak butuh uangmu, orang butuh tanda itu. Saudara mau dia uang koper pun tidak masuk. Bukan masalah banyak uang, tandanya mana? Satu dunia dikuasai. Perdagangan. 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Nah, kekasih-kekasih Allah. Dan akhirnya betul toh ada orang-orang yang memakai tanda ini. Kalau kita tidak pakai tanda, paling-paling dibunuh. Tapi yang memakai tanda, habis kau dari Tuhan Allah. Lebih baik kita melawan dan dibunuh oleh setan dan alat-alatnya, atau kita pakai lalu Tuhan yang hantam kita. Saudara pilih mana? Saya pilih yang pertama. Cari aman sesaat, tapi sorga hantam kita. Seperti yang tercatat di Wahyu pasal 14. Ya, ayatnya yang ke-9. Ayat itu berkata demikian, kekasih Allah. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, 10, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Sekarang kalau saudara bertobat di hadapan anak domba, dia rangkul Anda, dia peluk Anda, dia ampuni Anda, dia bersihkan Anda, dia jadikan Anda ciptaan baru. Tapi waktu Anda pakai tanda itu, ini suasana neraka, tidak ada pengampunan. Anda disiksa, dia nonton di depan mata anak domba. Lalu ayat 11, seperti apa lagi siksaan itu? Maka api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa.
Kita yang capek untuk Tuhan, tetap pertahankan iman. Kita mati, nanti ada tulis rest in heaven. Tapi buat yang tidak capek untuk Tuhan, Anda tidak akan rest in heaven, no rest in hell. Kenapa? Ini ayat ini tidak ada henti-henti, disiksa. Sakit paling sakit di kolong langit ini sakit apa? Melahirkan. Pasti ini mau melahirkan. Sakit yang paling sakit itu melahirkan. Tanya ibu-ibu, bapak-bapak tidak mengerti, dengarin. Jangan bapak-bapak yang betul. Memang karena rasa. Ibu-ibu paling tahu. Apalagi bukaan 1. Istri saya melahirkan anak pertama, saya jaga sampai anak dilahirkan normal. Saya jaga. Mereka bilang, Pak ada di dalam, siap. Saya tidak mau tinggal. Kalau kalian bilang boleh, saya masuk, saya harus masuk. Melahirkan, bukaan 1, bukaan 2, bukaan 3, aduh itu bataria nyeri. Tambah mau bukaan tuh, tapi dia pakai jeda. Ibu-ibu tahu toh? Bukaan 1 ke bukaan 2 ada istirahat. Bukaan 3 ke bukaan 4 ada istirahat. Semakin mau dekat itu tambah ngeri. Saya bilang, mama tetap kuat, mama tetap kuat. Ah! Mama tetap kuat, mama. Serius. Serius. Sampai beliau emosi sama saya. Mama bertahan. Aduh, bapak yang melahirkan. Ah! Maksudnya, disuruh, bapak saja yang melahirkan kalau begitu. Langsung beliau, aduh bapak minta maaf tadi sakit sekali bang. Aduh sudah datang lagi, datang ulang lagi, bukaannya lagi kan. Saya bilang sudah diam, kenapa kumat lagi? Oh saya tahu, ternyata bukaan perbukaan itu tensi sakitnya tinggi. Sakit yang paling sakit adalah itu, tapi pakai istirahat. Di neraka tidak ada istirahat. Ini api asli atau bukan? Saya mau coba, saya bilang bukan damai sejahtera dengan ibu. Anda yang anggap enteng neraka, pulang bakar lilin, sorong jari kelingking. Yo, ya, kalau Anda rasa Anda hebat, omong apa neraka? Neraka ternyata. Tak henti-hentinya disiksa. Mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu dan barang siapa yang telah menerima tanda nama tidak berhenti disiksa. Makanya saya bilang no rest in hell. Makanya diberkatilah Anda di Hope yang sangat mengasihi Tuhan. Amen. Mendukung gembala Anda, bekerja demi kepentingan sorga, tidak hitung untung berapa, rugi berapa. Yang Anda hanya ingat ialah jeripayahku tidak sia-sia. Yes. Tuhan mau balas di sini, balas di sana, suka-suka Allah. Urusanku, aku sudah diselamatkan. Sebagai bentuk syukur telah diselamatkan. Aku all out untuk kepentingan Tuhan. Amin. Jangan untung berapa, rugi berapa. Jangan udang di balik batu, pelayanan. Tulus saja. Tuhan tidak buta, Tuhan tidak tuli. Ya. Saudara masih ingat ketika Tuhan pinjam perahu Petrus jadi mimbar? Maksudnya dia khotbah dari perahu. Selesai khotbah, Tuhan bilang apa? Tebarkan jala. Tolak sedikit, tebarkan jala. Itu tarik itu. Kalau orang Ambon bilang apa? Kalau berkat banyak. Kalau NTT bilang tahan tar ontong. Saya bisa tahan. Tahan tar ontong. Tarik sampai mabok. Anda yang beri rumahmu, tenagamu, waktumu, mobilmu, motormu, tenagamu, danamu, dayamu, doamu untuk Allah. Untuk kepentingan. Allah tidak buta, Allah tidak tuli. Allah tidak buta, Allah tidak tuli. Yes. Kau usah dikte Tuhan. Amin, kekasih Allah. Adakah kudapati iman di bumi? Ya. Makanya di ayat 11 tadi ngomong begitu. Tunjukkan lagi ayat 11-nya dulu. Bagi mereka yang akan disiksa. Tapi ayat 12 dia bilang apa? Buat kita nih. Yang penting di sini adalah apa? Ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Makanya Yesus tekankan, adakah kudapati iman di bumi? Wahyu juga catat, iman harus kuat. Amin. Amin. Iman itu Alkitab berkata dia lebih tinggi dari emas. Bagi saudara, emas lebih tinggi atau iman lebih tinggi? Kalau ikut Alkitab, iman lebih tinggi dari emas. Iman lebih tinggi dari rupiah. Ada orang mau pergi gereja tuh dia harus cari baju yang terbaik. Maksudnya begini, bagus kan pemikiran begitu. Tapi maksudnya kalau baju tidak ada yang terbaik, dia tidak ke gereja. Dia orang otak koslet.
Oke lah, saya pernah ajar yang terbaik bawa ke gereja, tapi bukan berarti gara-gara itu kalau tidak ada baru tidak ke gereja. Bukan begitu pemikirannya. Justru begitu bisa jadi berhala. Jangan salah artikan khotbah lah. Penempatannya harus pas. Amin, kekasih Allah. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau zaman semakin jahat menjelang Yesus mau datang, apa yang harus saya dan Bapak Ibu lakukan? Yang kedua ialah tidak boleh serupa dengan dunia. Amin, Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu pelayan, melayani Tuhan di sini, ya, jangan serupa dengan dunia. Karena ada yang sudah singgah di sini, tapi di pesta dansa dia yang pimpin. Dia punya goyang sampai orang bilang singer ho. Karena dia tuh maksudnya dia di sini dia mantap juga, haleluya, wow. Tapi di pesta beta nih raja dance-nya di Romel atau Beana dance, beta tahu itu gerakan. Beta tahu itu gerakan-gerakan. Ada yang menyanyi di sini slow, tapi dengar itu lagu Bento lu pica. Dia bilang pesawat aja goyang Bento, masa mama tidak? Mama kuntilanak kan. Saudara berkat itu. Pernah mama dengan anak baju seragam baru Bento pegang ini tiang di pesta, baru mama Bento di sebelah, anak Bento di sebelah. Keluarga wewe gombel batu-batu. Mati pun naik turun, mati pun di besi tiang tenda. Darah Yesus ini turunan setan, turunan ular yang goda Hawa pun anak nona. Tapi kalau KKR, Yesus jama. Saudara, hal itu. Amin. Dunia ini akan hancur jadi hidup suci. Amin. Hidup suci ini bukan ajaran memang GSJ begitu, bukan GSJ, itu ajaran Yesus. Amin. Ngomong-ngomong GSJ lagi. Karena ada yang pernah ngomong di salah satu daerah saya pergi, mereka bilang lebih gampang masuk surga daripada masuk GSJ. Karena ngomong kekudusan, kita mau ngomong apa? Ya. Kalau bukan ngomong kekudusan, kita mau ngomong yang singar-singar pulang Bento saja. Begitu kan? Orang gila, pendeta gila. Ya Anda Bento, boleh Bento, tapi ingat batas setengah 11. Tidak bisa begitu. Pesta silakan pergi. Bento, kalau rasa bakar ikan dan tali rafia di lutut. Ika. Bento apa? Luar biasa. Jadi kekasih Tuhan. Ini saya sampaikan, dengar baik-baik Bapak Ibu jemaat. Saya sudah pelayanan di sini, bikin aneh di luar. Tuhan pasti datang. Dan hal kedua, dia tidak mau kita serupa dengan dunia. Titik. Mari kita bandingkan 2 Petrus pasal 3 mulai ayat 10. Ini ayat bilang begini buat kita Bapak Ibu jemaat. Perhatikan. 2 Petrus 3 ayat 10. Firman Allah berkata, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang di atasnya akan hilang lenyap. 11. Kalau ini semua terjadi, apa yang harus kita lakukan? Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan apa? Salehnya kamu harus hidup. 1 Petrus 1 ayat 16, Yesus berkata, kuduslah kamu karena aku kudus. 1 Tesalonika 4 ayat 7 Tuhan bilang, Tuhan memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi melakukan apa yang kudus. Di ayat 8-nya bilang, kalau Anda tolak itu, bukan tolak pengkhotbah. Tolong buka 1 Tesalonika 4 ayat 7. Anda tidak tolak kami tidak rugi. Anda yang sial. Dengar Bapak Ibu,
Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Tolak hamba Tuhan hanya gara-gara khotbahnya menyentil, bikin tersinggung, lalu Anda marah, ngambek, tidak mau ke gereja, ketemu pendeta buang muka. Anda tidak tolak kami. Anda tolak Tuhan Allah tuh. Apalagi dia bicara kebenaran dengan dasar yang jelas. Dalapan bilang begini, bagi yang mau tolak, coba-coba mengancam tolak, Anda jangan pikir Anda jago. Saya nggak ada yang jago kalau masalah kebenaran. Karena itu siapa yang menolak ini, dengar, bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Jadi wajib ya, Yesus mau datang, iman harus stabil. Yesus mau datang harus tampil beda dengan dunia. Jangan Yesus datang ada di pesta dansa. Jangan Yesus datang sibuk padahal jelas jadwal pelayanan, jadwal kegiatan gembala butuh tenaga. Saudara bikin acut-acut, tidak bisa. Paulus bilang jangan serupa dengan dunia. Amin. Ya ada juga tafsirnya terlalu ekstrem. Jangan serupa dengan dunia. Ini ada di NTT itu ajak tidak boleh pakai lipstik dan bedak. Oh begitu. Wah itu jangan juga kali. Tidak boleh pakai bedak, tidak boleh pakai lipstik. Jadi itu penerima tamu model tukang mayat, pucat. Siapa mau datang gereja, muka kusam begitu. Pakai yang pas, amin. Ada terlalu ekstrem itu yang tidak pakai lipstik. Jadi sama kayak, ya artinya belum ada corona waktu itu, cuma dia kayak orang yang isolasi mandiri. Terlalu pucat, beta ngeri gitu loh. Karena dia bilang pokoknya badak itu dunia. Dunia yang dimaksud di situ hanya dosa. Masa gara-gara orang dunia makan KFC kita tidak boleh? Ya mati mampus kau sendiri di rumah. Orang ada makan enak kok kata dunia. Baru telan ludah dunia. Siapa yang bilang dunia tafsirannya kebablasan kayak begitu? Tidak. Amin. Dunia itu hanya berkaitan dengan dosa. Ya, sistem yang dikuasai oleh si jahat itu saja. Hal-hal yang berdosa menyakiti Allah, nah itu tidak boleh. Kalau make up pas-pas, pakai saja. Tapi jangan juga ke pasar jam 12 siang. Saudara bless on keliling. Bertanya di ibu-ibu di pasar, ada tomat banyak di pipi itu. Tomat semua. Ibu ke pohon tomat tanya tomat. Dia bless on untuk kita terlalu banyak. Lihat-lihat gereja pesta boleh sedikit bikin bagus supaya orang tanya laki, mai tua mana? Laki tunjuk. Kalau Anda terlalu pucat, mai tua mana? Lenyap. Karena model sudah kayak mayat kan. Dandanlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang pertama, dandanlah untuk suamimu. Amin. Ada yang memang dandan untuk orang laki. Itu masalah. Ada loh pendandan begitu. Dia cabut alis menghadap kaca dengan supaya bos lihat gamatar, supaya dia tahu nona saparua. Kasihan kasihan hancur. Cabut alis buat saya punya laki, biar supaya Wem mengerti. Laki nama Wem kan. Itu boleh. Ada yang cabut alis biar supaya dia lihat tak ganggu tos, supaya dia tahu. Cabut begini miring. Kok ini jempingnya? Itu kalau cabut dengan roh duniawi hasilnya bengkok ya. Jadi jangan serupa dengan dunia. Amin. Dunia seenaknya saja kawin cerai. Kita tidak boleh. Jennifer Lopez itu nikah 20 jam cerai. Jennifer Lopez 20 bulan cerai. Jello. Britney Spears nikah 7 jam cerai. 7 jam. Silakan buka di internet. Rekor perceraian tercepat di dunia. Yang kasih kalah Britney, artis dari Indonesia, almarhum Farid Harja. Oh burung
Dengan itu mana? Saya lanjut ini ya, jangan. Baru omong lagu dunia, saudara, ini contoh saja, bukan saya menyanyi. Supaya saudara tahu artis yang mana. Almarhum, dia nikah 4 jam cerai. Saya pikir itu sudah paling rekor tertinggi. Saya ketemu di NTT, sarjana teologi, pemberkatan hari itu, pisah hari itu. Yesus melakukan mujizat pertama di mana? Perkawinan di Kana. Artinya Yesus melihat pernikahan serius. Jangan coba-coba masuk pernikahan tidak serius, asal-asalan. Amin. Setia. Banyak istri-istri setan, suami-suami ditipu setan, lari tinggalkan pasangan dan lain sebagainya. Saya lihat mengerikan sekali. Anak Tuhan sejati tidak boleh begitu. Mau susah-susah sama-sama, mau menderita sama-sama, mau makan kosong sama-sama, mau semua sama-sama. Prinsip begitu. Jangan ikut gaya dunia. Anak-anak muda pacaran kudus ya. Apalagi saudara yang melayani Tuhan di sini. Saudara mau ini gereja lebih besar, jaga kekudusan. Sorry Pastor. Kita gereja kalau tidak terlalu besar, tidak kudus, mau jadi apa? Kekudusan harga mati, Pak. Amin. Yang pacaran-pacaran lapor gembala supaya mereka bisa pantau Anda. Itu menurut saya sistem yang bagus. Ada gereja tertentu dan kami teladani, ya. Itu kalau pacaran, jadi bapak gembalanya atau yang ditugaskan mementor yang laki-laki, ibu mentor yang perempuan, sehingga tidak bisa jalan-jalan jam pelayanan posisi pantai. Darah Yesus ini sudah jam pelayanan sampai buaya makan. Lalu jam pelayanan masih pantai, hitung pasir. Caca. Tuhan bilang sama Abraham, seperti pasir di laut, tapi tidak bisa dihitung. Kau hitung lagi. Patah-patah jari yang tidak perlu. Dia bisa kasih bunyi jari itu ulang-ulang. Saya tahu dari mana. Dulu saya begini. Dulu pacaran hobi patah jari, sudah bunyi ulang lagi. Ini dalam rangka apa coba? Ya, tidak akan ada bunyi, tapi yang penting tarik-tarik sajalah. Anak-anak muda, jaga ya, kalau sudah pernah jatuh bangkit. Saya tidak bilang Tuhan buang Anda, tapi jangan kayak binatang toh. Babi itu kan sudah kasih mandi main lumpur lagi. Bahkan ada binatang yang lebih baik senang. Ya, keledai itu tidak jatuh di lubang yang sama. Jadi jangan bikin lagi kalau ada waktu. Tidak semua orang bisa melayani Tuhan loh, kasih Tuhan. Tidak semua orang Tuhan pilih. Pikir melayani Tuhan ada di altar-altar itu, pikir barang sepele. Wih, buat saya itu kehormatan surgawi. Amin. Jadi melayani Tuhan harus sungguh-sungguh. Amin, kekasih Allah. Itu yang kedua. Yang pertama, Yesus datang dia dapati iman di bumi. Yang kedua, harus tampil beda. Amin. Yang ketiga, harus kuat berdoa. Kuat berdoa. Di Makassar capek-capek saya istri tetap berdoa. Kalau di Makassar mau minta gitar agak sulit. Tapi di Manado kita minta gitar. Di Ternate kita minta gitar. Sampai Ambon saya minta Pak Hendra, Bapak saya gitar dulu. Tidak bisa, kita tidak berdoa, takut Bapak Ibu. Jago khotbah biar hebat. Kalau jam 2 tidak kuat percuma. Dan doa itu bukan langsung naik doa beban, pujian penyembahan dulu, muliakan Tuhan. Makanya saya sering sampaikan, doa itu dimulai dengan kepentingan Allah, bukan datang-datang langsung minta ini, minta itu. Lihat doa Bapa kami itu, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Bagian awal doa Bapa kami itu ada prinsip doa penyembahan yang luar biasa. Dimulai dengan apa? Mu. Sudah, baru berikanlah kami, kepentingan kami belakangan. Amin. Ampunilah kami belakangan. Datang dia dulu. Sebab kalau saudara datang langsung lapor, saudara bikin Tuhan kayak security atau babu. Dia Allah, dia Bapa, dia pencipta langit dan bumi.
Baca semua pendoa-pendoa kalau berdoa bagaimana. Nehemia doa bagaimana. Masalah berat, tapi Nehemia datang langsung bilang, Engkau Allah pencipta langit dan bumi. Begitu membesar-besarkan Allah. Kepentingan Tuhan nomor satu. Gereja mula-mula mereka lagi diancam, mereka tidak langsung lapor, Tuhan parah. Oh tidak, langsung puji kebesarannya. Makanya orang yang beriman sudah mengerti masalah sebesar apapun datang di hadirat Allah. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, how great. Lembah dulu, datang langsung lapor, laki puku. Tuhan bilang, beta yang suruh. Biar kalau rasa main omong beban, makanya dia bilang mot. Amin. Mari lihat Lukas 21 mulai ayat 34. Saya baca buat jemaat. Dikatakan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. 35. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. 36 dikatakan, berjaga-jagalah senantiasa sambil apa? Berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan. Doa itu bukan hanya minta supaya lihat jawab. Doa itu kuat. Saudara yang biasa ada di hadirat Allah tuh Anda kuat. Amin. Anda jangan tanya, kok jawaban belum ada. Anda bisa bertahan melalui itu semua. Itu jawaban. Yes. Bukan sekedar minta sembuh langsung sembuh, minta mobil langsung dapat mobil, minta berkat langsung dapat berkat. Anda bisa bertahan lewati itu tantangan, omongan orang, kesakitan demi kesakitan, tantangan, tangisan air mata. Anda dapat lewat apa? Lewat doa. Karena dalam doa dapat kekuatan. Itu jawaban pertama yang pasti terjadi kalau Anda kuat berdoa. Haleluya. Jadi harus kuat berdoa, amin. Orang kalau doa tidak bisa. Soal berkat itu gampang lah. Saya kalau mau materi-materi ini bonus-bonus, saya serius loh. Tidak usah dikte Tuhan. Coba kau lihat orang benar mana minta-minta roti. Hah? Tidak pernah aku lihat anak cucu orang benar minta roti. Makanya ketika di Getsemani Petrus tidur, kawan-kawan, Tuhan Yesus bilang, Petrus tidak bisa berjaga-jaga 1 jam kah? Roh itu penurut, daging lemah. Betul tuh, gara-gara tidur lari semua. Coba kuat dalam doa, tidak lari. Ceritanya akan beda kalau mereka doa. Ya, doa itu jangan disepelekan ya. Para teolog bilang doa itu napas kehidupan. Apa yang membuat kita jadi jenazah saat berhenti bernapas? Makanya kalau orang jarang berdoa, tapi selalu bilang masalah banyak, ya doa banyak. Masalah banyak kok doa 5 menit, itu tidak masuk otak. Bahkan ada pendeta ajar kami, bila perlu tiap hari itu bikin jadwal doa. Doa hari Senin itu hantam 1 jam, tuh rumah tangga apa keluarga semua diseram tuh hantam. Amin. Samlaki tapa semua. Selasa lagi beban apa, Rabu lagi koperasi kejar, itu didoakan. Saudara kalau tidak doa untuk para utang-utang, mengaku masalah banyak, kok doa dikit. Sudah tahu masalah banyak, doanya banyak. Bukan telepon pendeta lebih banyak. Mereka mah gampang. Banyak tuh yang bukan maniak Tuhan, maniak pendeta. Sedikit-sedikit pagem. Karena pagi mood tidak bagus kalau habis. Filipi 4 tuh mulai ayat 6. Itu ayat bilang begini, saudara-saudara, saya baca buat kita. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam apa? Doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tunggu 6 saja, tidak minta 7 ya.
Segala hal, saudara lihat, nyatakanlah dalam segala hal. Hal besar, hal kecil, hal senang, hal susah, hal apa saja. Kata segala hal menuturkan masalah itu banyak. Jadi doa harus banyak. Amin Bapak Ibu. Saya dalam beberapa hal tidak sama dengan Pak Erastus Sabdono. Tapi saya suka ketika dia bilang begini, Anda yang doa 5 menit langsung tidur, hatimu kotor. Ada 5 menit, hatimu kotor. Kenapa film Korea bisa berjam-jam sampai menangis di kaki Korea itu? Lu mau menangis di kaki salib Yesus dong. Amin. Yang disalib Yesus dari Nazaret, bukan itu Korea. Menangis sampai pagi. Ada bapak-bapak cerita ibunya bangun pagi, ibu lagi aduh dia ada buka WhatsApp saya, kau pikir begitu? Takut WhatsApp nyasar masuk tuh, ternyata Korea. Ada pendeta jam doa nonton Piala Dunia, Tuhan tegur. Jangan main-main dengan Tuhan Allah. Kita omong memang. Jangan main. Tuhan sudah mau datang kok masih longgar-longgar sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu jangan bilang masalah banyak kalau doamu sedikit ya. Doa sendiri. Pasti dapat kekuatan. Pasti. Mana ada Tuhan omong Tuhan berdusta sih? Empat. Dan beta lihat muka sudah tidak enak semua. Sudah kepingin berdoa. Yang keempat, jangan jauhkan diri dari pertemuan ibadah. Yesus segera datang. Dan salah satu yang perlu kita lakukan, tanggal disembunyikan, fenomena tanda-tanda dibukakan, solusi dibukakan. Yang kita pakai solusi yang dibukakan ini. Tuhan suruh, kalau tahu dia sudah mau datang, ibadah tambah rajin. Ibrani 10 ayat 26. Ayat ini berkata, 25 maksud saya. Ibrani 10 ayat 25 saya baca buat Bapak Ibu jemaat. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang apa Bapak Ibu? Hari Tuhan yang mendekat. Doa pribadi itu dengan Tuhan, tapi Tuhan juga ajar 2-3 orang berkumpul, Yesus hadir. Jangan hanya doa pribadi, harus doa bersama. Doa pribadi kencang, doa bersama jangan jauh. Makanya diberkatilah gereja yang selalu ada doa ini, bagus itu gereja. Saya punya setiap hari, tidak jajan, tiap hari itu. Almarhum Pendeta Yakub Nahwai bilang, gereja harus lebih ramai dari kantor lurah. Itu yang beta tanam di beta otak. Beta suatu saat kalau Tuhan izinkan, pokoknya gereja harus lebih ramai. Tiap hari harus ada orang. Bukan cuma hari Minggu. Senin doa pagi, Selasa kaum pria, Rabu KKR, Kamis doa puasa, Jumat kaum muda, Sabtu kaum wanita, Minggu ibadah 3 kali. Karena saya dulu bertobat awal, gereja 1 hari 4 kali Bapak Ibu. Pagi ke Gemit, kan saya Bapak Katolik, Mama Gemit. Gemit juga saya pergi, bingung orang semua karena baru menyanyi lagu Hormat bagi Allah Bapa, beta menang karena berapa belas tahun tidak masuk gereja. Orang pikir saya orang gila di gereja Protestan tuh. Saya menangis menyanyi lagu di depan mat orang lain menyanyi biasa-biasa, saya rasa tidak layak, tapi kok diterima. Itu yang bikin air mata. Bayangkan preman masuk gereja menangis, orang heboh. Masuk gereja tuh ada yang masih bercanda, pegang pinggang saya, pikir ada pisau. Beta kan suka bawa pisau dulu buat tikam orang tuh, dan tikam orang di muka gereja itu lagi. Makanya orang yang tidak percaya melatok bisa menangis hanya lagu Hormat bagi Allah Bapa. Kau lihat itu lagu biasa-biasa bagi saya, lagu apapun kalau menyebut Allah itu dahsyat. Pulang dari situ ke GSJ, ibadah jam 8. Tidak ganti, makan siang pakaian yang sama, ke GBI jam 1. Opadetan, karena mereka ibadah 4 kali, ada yang jam 1 siang, penyembahan. Pulang lagi, apa saja jam 8, ulang lagi di GSJ. Kadang-kadang hantam di GPDI. Pokoknya tiap hari saya ibadah, baju itu saja, karena tidak ada lagi.
Bawa coklat atas merah hati. Kawan hamba Tuhan yang belinya di Cakar Bongkar itu. Saya tahunya ketika kawan yang pergi beli, oh sudah pakai, kita beli di RB. RB ini rombengan, kalau di sini Cakar Bongkar. Bentar, Yesus. Makanya celana macam kayak kungkung punya. Ini Tiongkok. Saya lihat ini kancing aja 20 kali di sini. Kaku apa nih? Celana kungkung asli. Kita bisa pantas kalau dia punya lipit tajam tuh saya setrika tidak bisa kembali dia. Iya dong. Dia punya coklat tajam tuh dia berdiri terus. Kalau celana ini kita setrika bisa hilang. Ini seng. Itu yang Tiongkok nih produk NC nih. Kan biasa kalau pakaian di RB yang dari Cina dari Amerika tuh. Saya punya tuh kayaknya Beijing lah. Saya tidak peduli orang. Pegang Alkitab. Kadang-kadang pergi gereja. Teman-teman, kawan lawan kan dulu beta ini lucu. Duduk di mana mabok beta yang cerita lucu, mau logat apa, mau Madura, mau apa semua beta bisa. Semua logat beta bisa tiru. Dan itu pasti ancor. Tiba-tiba pegang Alkitab. Beta lewat berlomba teriak 1, 2, 3. Nabi palsu. Oh, bertobat di tempat saya, apalagi ini kepala penjahat bertobat, ini kan aneh. Nabi palsu, gereja setan. Ngeri orang Kupang baganggu orang. Sadis. Kita lagi penyembahan, orang tetangga gas mobil putar lagu dansa Baby Blue. Padahal kita ada menyembah Baby Blue di sebelah. Baby Blue mau mati, lidah keluar kayak dasi, Pak. Ngeri, lidah keluar kayak dasi. Kan dia hanya lihat anak-anak kecil, mantan kurang ajar sedang berlutut, putar tap besar-besar, mengganggu ibadah, mati mengerikan. Jangan coba-coba deh hamba Tuhan. Apalagi kalau kami sedang berubah, cari Tuhan, bikin mereka kau tabrak sorga. Amin. Jangan jauhkan diri ya dari pertemuan ibadah. Pasti ini ibadah 1 minggu berapa kali? Minggu, kalau ya, Sabtu ya? Ya, 3 minggu belum jalan ya. Hantam pasti. Saya dari awal tuh mulai orang tidak ada. Saya setia orang cari, orang tahu ada ibadah. Apalagi laki puku tuh cari gereja tuh. Serius, beta paling banyak yang laki aniaya semua cari gereja. Tapi sekarang mereka kuat sampai suami mereka dijamah Allah. Kita mau tampung orang kayak mana? Mau tampung yang bagus-bagus. Siapa pun mari sudah. Ayo kita berdoa. Memuji, menyembah Allah. Ini kota harus dimenangkan. Amin. Kita harus bangkit, Pak. Seberapa ya? 4. Terakhir. Pendeta ini hobi bata putar tau. 4. Yang pertama, iman harus tetap stabil ya, Bapak Ibu. Yang kedua, tampil beda ya. Yang ketiga, kuat berdoa ya. Yang keempat, rajin ibadah. Dalam ibadah sudah pujian, penyembahan, dengar firman kayak begini. Tahu? Paket lengkap. Yang terakhir, tetap memberitakan Injil. Tetap melayani Tuhan. Paulus nasihat Timotius bilang begini, 2 Timotius 4 mulai ayat 1. Perhatikan 2 Timotius 4 ayat 1. Saya ajak jemaat perhatikan dan saya baca. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Berarti ini berkaitan dengan penghakiman nanti. Yesus akan kembali. Apa yang Paulus pesankan, apa yang Tuhan pesankan melalui Paulus kepada Timotius dan juga kepada kita. Ayat 2. Beritakanlah firman. Jangan bilang tantangan tambah banyak pelayanan kendor. Tidak ada, hantam. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kenapa ini perlu dilakukan? Karena saudara, akan saatnya orang tidak mau dengar. Ruangan ini penuh, ini luar biasa. Ada orang tidak mau dengar khotbah lagi sekarang. Lebih baik dia kasih habis jam, geser TikTok, geser berjam-jam.
Bayangkan kalau dia mati itu Tuhan tanya, itu waktu-waktu yang Tuhan anugerahkan tuh dipakai untuk apa? Dia mau jawab apa? Mau jawab baca Alkitab, omong kosong, rekaman ada di sorga. Lu main TikTok kok. Ngomong ada sorga bilang, waktu-waktu bilang TikTok. Oh, Tuhan dan malaikat TikTok dia di neraka. Semua ditanyai, saudara, apa yang diberi dituntut. Enak saya Tuhan kasih waktu, saudara aja. Tidak, Tuhan tidak larang sepanjang itu tidak berdosa, tapi jangan sampai menggeser hal-hal yang Tuhan suruh. Ya. Tiga. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Apa khotbah ayat-ayat? Kau khotbah tidak pakai ayat, mau khotbah pakai apa? Ini apa dia bernama? Beritakan firman. Tahu ilmu tafsir yang benar. Ayat tafsir ayat. Itu berhati Tuhan. Kalau saya omong ayat, baru saya cerita ini punya pendapat, itu punya pendapat. Syukur-syukur kalau dia tafsir dari Alkitab. Kalau bukan Alkitab, itu bukan hati Tuhan, Pak. Khotbah itu ayat tafsir ayat. Itu hati Tuhan. Semua hermeneutik, mau S1, S2 pasti ajar itu. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Antua kurang lucu. Apalagi lucu? Iman apa bertumbuh dari lucu? Itu yang bikin emosi, senang, pulang dapat masalah, lari salah. Tapi kalau dengan firman, Anda lebih dari pemenang. Amin. 4. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tapi Anda kata ada orang jenis ini. Kami hamba-hamba Tuhan, orang percaya yang siap menyambut kedatangan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? 5. Dikatakan, Paulus bilang, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Jadi 5 hal ini disampaikan bagi kita. Yesus akan datang, iman harus stabil ya. Yesus akan datang, jangan serupa dengan dunia. Yesus akan datang, kuat dalam doa. Yesus akan datang, jangan jauhkan diri dari pertemuan ibadah. Yesus akan datang, tetap setia pelayanan. Dan ujung tombak pelayanan adalah pemberitaan Injil Kristus. Anda kalau tidak kuat dengan firman, Anda habis. Yesus itu firman jadi manusia. Firman jadi manusia, setan cobai. Apalagi Anda yang tidak baca firman, lebih rusak. Kiranya khotbah sederhana ini memberkati kita di minggu Advent yang keempat ini. Tuhan memberkati. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mari kita berdiri, Bapak Ibu terkasih. Tuhan sangat baik. Haleluya. Jam 11 pas tuh. Baru jam 11. Baru 2 jam.